Shalom Bapak Ibu, baik yang ada di Sidoarjo, Mojokerto maupun di Tulungagung. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya kasih tema tentang memelihara semangat dan harapan hidup. Kita akan belajar dari putra Yakub bernama Yusuf. Saya ambil dari Kejadian pasal 41 ayat 51 dan 52. Demikian bunyi firman Tuhan. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Melihat nama-nama dari putra-putra Yusuf ini, Manasye yang berarti Allah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku, dan Efraim yang berarti Allah membuat aku berbuah dalam negeri kesengsaraanku, menggambarkan bagaimana semangat seorang yang bernama Yusuf. Yusuf selalu menjaga semangat dan harapan hidupnya. Meskipun bertahun-tahun Yusuf mengalami banyak penderitaan, tetapi penderitaan itu rupanya tidak membuat dia patah semangat, tidak membuat dia tawar hati. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah, apakah ketika kita mengalami kesulitan, pergumulan, kita tetap bersemangat atau tidak? Ataukah kita kemudian menjadi tawar hati, menjadi kecewa, menjadi kecut, kemudian menjadi lemah atau menyerah? Nah, firman Allah mengatakan dalam Amsal pasal 18 ayat 14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Artinya, dalam setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap bersemangat. Jika Anda ingin menang, jangan pernah kehilangan semangat, jangan menjadi tawar hati. Sebab ketika kita tawar hati dalam masa kelelahan, dalam masa kesukaran, Anda akan mengalami yang namanya kehidupan, kekuatan kita akan melemah. Nah, bagaimana supaya kita terus menjaga semangat kita? Firman Allah mengatakan dalam Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia mengatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Satu kunci supaya kita tetap bersemangat adalah dekat dengan Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber semangat itu. Dia akan memberikan kekuatannya kepada kita yang mengalami kelemahan. Dia akan memberikan semangat kepada kita yang tidak berdaya. Sebab itu mungkin Anda saat ini mengalami namanya tawar hati, kekhawatiran, ketakutan. Anda harus dekat dengan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Anda harus baca firman Allah, harus berdoa, dan Anda akan mendapat kekuatan baru, sama seperti yang Allah sampaikan. Nah, saya percaya inilah rahasia yang dipegang oleh Yusuf. Dia selalu dekat dengan Tuhan, dan dimanapun dia berada, Allah menyertai Yusuf. Coba kita akan melihat peristiwa-peristiwa dalam hidupnya. Ketika dia masih muda, dia dijual ke Mesir, tapi dia tetap menjaga semangatnya karena Allah bersama dengan dia, dan kebersamaan dengan Allah itu diwujudkan lewat munculnya semangat dalam menghadapi setiap kesulitan. Ketika dijual ke Mesir dan menjadi budak, dia justru bisa mengembangkan potensi dalam hidupnya. Potensi dan kompetensinya justru berkembang ketika dia menjadi budak di Mesir, di dalam kesulitan, di dalam kesukaran. Ketika dia mengalami sebuah fitnah, dituduh memperkosa, dia tetap bersemangat. Allah menyertai dia. Di dalam penjara, justru dia menjadi seorang yang bisa memecahkan persoalan. Dia menggunakan kemampuannya, kompetensinya untuk menjadi pemecah persoalan bagi teman-temannya yang mengalami masalah. Nah, ketika dia dilupakan oleh juru minum yang dia sudah berjanji untuk mengingat dan menolong dia, tapi ketika dia keluar dari penjara,
maka Yusuf dilupakan. Apa yang dikerjakan Yusuf ketika dilupakan? Justru di situ dia mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan hidupnya, mempersiapkan kebijaksanaan untuk menyongsong masa depan yang akan datang. Dan ketika saatnya Firaun mengalami persoalan, yaitu tidak mengerti arti mimpi, maka Yusuf tampil sebagai orang yang bisa memberikan jalan keluar. Kenapa? Karena di tengah-tengah kesulitan dia sudah mempersiapkan diri. Dan ketika Yusuf bertemu dengan pengkhianat, itu sebuah pergumulan yang bisa saja membuat dia menjadi murka, marah, geram, dan melampiaskan dendam. Tapi justru di situ semangat Yusuf, semangat yang ditunjukkan untuk memunculkan kesabaran dan kemurahan hati lewat dia mengampuni saudara-saudaranya. Nah, apakah Anda saat ini sedang mengalami kesulitan? Tetap jaga semangat dan harapan hidup Anda. Ya, saya memiliki sebuah cerita. Di sebuah hutan ada 3 pohon yang mereka memiliki sebuah cita-cita. Satu pohon pertama dia berkata, saya kelak ingin dipakai menjadi kotak harta karun, di mana emas, perak, dan semua harta-harta yang berharga disimpan di dalam kotak saya. Tidak kalah pohon kedua berkata, saya ingin menjadi kapal yang besar, di mana raja-raja dan pejabat-pejabat bangsawan menaiki saya. Betapa bangganya saya ketika dipakai oleh raja-raja, bahkan para jenderal. Pohon yang ketiga juga tidak mau kalah. Saya tidak mau ditebang. Saya ingin tumbuh sampai ke langit. Saya ingin sampai dekat dengan Allah. Tetapi apa yang terjadi? Pada suatu hari banyak penebang pohon masuk hutan dan menebang semua pohon, termasuk ketiga pohon tersebut. Dan pohon yang pertama tidak dijadikan kotak untuk ditempati barang-barang berharga. Justru satu kotak kecil yang dipakai untuk memberi makan domba-domba. Oh, betapa sedihnya dia, tapi dia tetap menjaga semangatnya. Pohon yang kedua ditebang, tidak dijadikan kapal besar, tapi hanya dijadikan kapal kecil, ditaruh di sebuah danau untuk mencari ikan oleh para nelayan. Dan pohon yang ketiga ditebang dan ditaruh begitu saja. Tapi pada suatu hari, kotak yang sederhana tempat makan binatang itu ditempati seorang bayi. Dan ternyata bayi itulah bayi Yesus, raja segala raja. Dan ketika para gembala dan orang menyembah bayi Yesus itu, dia bersuka cita. Ternyata aku ditempati oleh harta yang terindah, yaitu Yesus, Tuhan pencipta langit bumi yang menjadi manusia. Nah, pohon yang berikutnya menjadi kapal, perahu, dan di mana dipakai oleh Yesus mengajar. Ketika Yesus berkata kepada ombak yang bergelora, diam, tenanglah. Dia tahu bahwa ternyata dia sudah dinaiki raja segala raja, bahkan alam pun tunduk kepadanya. Dia begitu bersuka cita. Dan pohon yang ditebang ditaruh begitu saja, satu saat dibuat kayu salib. Dan di sana dia mendengar satu suara, sudah selesai. Dan orang-orang di sebelah kanan mengatakan, para prajurit berkata, inilah anak Allah. Dan dia begitu bangga karena dia sudah dipakai untuk menyalibkan putra Allah untuk menebus dosa manusia. Sebab itu ketika Anda dalam kesulitan, jangan pernah berputus asa. Tetaplah semangat, tetaplah jaga harapan hidup Anda. Dan saya percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat Anda sekalipun kita sedang mengalami banyak kesulitan. Tetaplah semangat dan mintalah semangat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kalau ada saat ini kami yang mengalami putus asa, berbeban berat, mengalami persoalan yang begitu besar, kami tidak mampu dan mungkin kami sudah tawar hati dan putus asa. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau membangkitkan semangat kami, harapan kami. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu semangat-Mu, api-Mu bekerja dalam hidup kami. Sebab firman Allah digenapi bahwa orang yang semangat
dapat menanggung segala kesulitannya. Terima kasih, kami bersyukur kami semua sudah beroleh kekuatan baru di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.